Hai Uzoners, welcome back di Uzon ID. Hari ini gue mau bahas tentang drone keluaran terbaru dari DJI yang desainnya itu compact banget dan memiliki kemampuan resolusi hingga 4K. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita ke videonya. DJI Mini 2 apa aja sih updateannya dari seri sebelumnya, yaitu DJI Mavic Mini, dan bagaimana impresi gue waktu pertama kali ngendarain drone, yaitu di drone DJI Mini 2. Tapi sebelum itu kita unboxing paketnya dulu yuk. Oke, selagi gue unboxing paket DJI Mini 2 ini, gue masih lihat detail dari kotaknya dulu. Di sini diklaim kalau misalnya DJI Mini 2 itu punya berat less than 249 gram, which is itu benar-benar ringan banget. Nah, di sini DJI Mini 2 yang bakal gue bahas itu ini adalah combo package. Di sini juga ada logo App Store dan Google Play Store. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau pakai DJI Mini 2 ini, jangan lupa untuk download aplikasinya dulu yang namanya DJI Fly. Di sini untuk combo package-nya nanti kalian akan dapat tas, terus charging hook, dan baterai ekstra. Waktu pertama kali buka paketnya, hal yang pertama kali dilihat adalah tasnya. Menurut gue tasnya di sini bagus banget. Di bagian depan itu ada slot bisa untuk SD card atau barang-barang yang ingin mudah untuk digapai. Di sini untuk main slotnya sendiri udah ada dividernya, jadi memudahkan kalian untuk menyimpan barang-barang dari DJI Mini 2 ini jadi lebih rapi. Yang kalian lihat ini adalah kelengkapan dari isi tas DJI Mini 2. Di sini pertama ada guidance books. Terus yang kedua ada aksesoris. Di kotak aksesoris ini sebenarnya isinya adalah charger, terus kabel-kabel dan charging hook serta baterainya. Di sini charging hooknya namanya two-way charging hook, jadi dia bisa untuk selain untuk ngecas, dia juga bisa jadi power bank. Oke, dan ini untuk kelengkapan kabel-kabelnya sendiri, ini dia udah bisa memprovide untuk berbagai jenis tipe HP. Jadi ada kabel charger, di sini ada konektor iPhone, Type-C, dan ada micro USB juga. Oke, next kita akan bahas tentang remote controllernya. Di sini dia memang bentuknya itu beda sama remote controller dari DJI Mavic Mini. Tapi kalau dari gue pribadi, gue lebih suka sama remote controller di DJI Mini 2 ini. Karena dia nggak ada antenanya dan bentuknya itu dia lebih fleksibel untuk taruh handphone. Oke, sini detail sendiri ada dua joystick, terus ada power button, home base button, dan di tengah adalah mode untuk terbang. Ada cinematic, ada sport, dan normal. Oke, bagian atasnya di sini ada tombol record dan ada untuk mengatur angle dan zoom. Dan ini adalah indikator dari sisa baterai. Dan yang terakhir adalah tempat untuk joysticknya itu ada di bawah. Untuk ngecasnya juga di sini pakai kabel Type-C yang udah tersedia di dalam perlengkapan dari DJI Mini 2 ini. Oke, next kita bahas ke drone unitnya. Di sini menurut gue drone unitnya udah user friendly banget. Jadi di sini banyak stiker dan instruksi untuk gimana sih cara melipat si drone ini dan gimana cara melepas pengamannya. Jadi menurut gue untuk pemula pun nggak akan kebingungan karena sudah dibantu sama instruksi yang ada dari DJI Mini 2 ini.
Oke, di bagian depan adalah tempat kamera. Di sini gue mau lepas dulu pengaman kameranya. Bicara soal kamera, salah satu keunggulan utama dari DJI Mini 2 adalah dia mampu merekam hingga resolusi 4K. Dan di belakang adalah slot untuk baterai dan untuk slot SD card. Oke, next yang kelima itu nanti kita akan dapat cadangan baling-baling, screwdriver, dan joystick. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang drone unitnya, terus instructionnya, terus remote controller, aksesoris dari baterai dan kabel-kabelnya. Terus yang terakhir kita juga bahas tentang cadangan baling-baling, screwdriver, dan joystick. Next kita akan bahas gimana sih cara nerbanginnya dan impresi gue waktu nerbangin DJI Mini 2 ini pertama kali gimana. Hai user, setelah tadi kita udah unboxing, sekarang tiba waktunya untuk kita cobain test fly dari DJI Mini 2 ini. Dan kita lihat bareng-bareng apakah si controllernya ini mudah digunain atau enggak. Jadi langsung aja yuk kita ke videonya. Oke, di sini gue mau nyalain drone unitnya dulu, jadi kita klik sekali, terus yang kedua kali diklik agak lama. Detail dari drone unit ini seperti ada kisi-kisi, jadi ini mungkin untuk mendinginkan mesin dan baterai yang ada di drone ini waktu sedang terbang. Dan di sini untuk pasangin handphone ke remote controller itu gampang banget. Jadi bagian atasnya tinggal ditarik dan langsung deh kita taruh handphone kita di situ. Setelah kita taruh smartphone kita ke remote controller, kita langsung buka aja aplikasi DJI Fly dan kita klik Connect Aircraft. Oke, untuk nerbangin sendiri ini langsung kita klik aja tombol auto take off dan drone unitnya akan otomatis terbang. Di sini untuk landing dan take off hanya dengan simple klik sekali di aplikasi DJI Fly. Dan joysticknya ini ada dua sisi untuk detailnya sendiri. Sebelah kiri ke atas itu akan menaikkan drone, ke bawah itu menurunkan drone, kanan kiri untuk mengubah angle drone. Sementara untuk joystick sebelah kanan kiri itu untuk bergerak ke samping, atas untuk maju, dan ke bawah itu untuk mundur. Di sini juga ada tombol untuk zoom, yaitu diklik tombol F9 dan di scroll di bagian belakang dari joystick. Untuk 4K di sini bisa zoom hingga 2 kali. Untuk kualitas 2,7K itu dia hingga 3 kali. Jadi tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian untuk merekam. Dan yang untuk resolusi terakhir adalah 1080, itu dia bisa sampai 4 kali zoom. Dan ada juga fitur quick shot, jadi ini udah ada template-nya, jadi kita tinggal pilih spot mana yang akan jadi titik fokus dari drone itu, dan dia akan bergerak sendiri. Dan sini untuk tombol sebelah kanan ini adalah untuk merubah mode dari kamera dan untuk ke video. Dan di bagian belakang ini adalah untuk nge-record ataupun untuk nge-capture. Di sini untuk foto sendiri ada beberapa fitur, dan untuk video sendiri juga ada fitur cinematic, sport, dan normal. Yang bedanya adalah di kecepatan dari drone-nya sendiri. Untuk landingnya sendiri sama, kita klik yang tadi dan nanti dia langsung automatically landing. Oke, ini seperti biasa DJI itu dia selalu punya aplikasi yang kita langsung bisa instant editing di aplikasi itu sendiri. Jadi kita bisa tambah lagu, bisa tambah stiker, bisa tambah teks, dan bisa tambah filter juga. Jadi bikin warnanya itu lebih oke. Jadi ini cocok banget untuk kalian-kalian yang suka bikin konten dan pingin langsung cepet-cepet di-upload. Pakai DJI ini benar-benar cocok untuk kalian. Dan ini adalah footage-footage yang gue ambil dengan DJI Mini 2. Impresi gue pertama kali waktu bawa DJI Mini 2 ini,
Ternyata nggak seseram yang gue bayangin. Jadi gue awalnya kayak takut gitu, ini susah nggak ya bawanya. Ternyata ini benar-benar user friendly banget, maksudnya dia kayak gampang digunain, mudah untuk dipelajarin. Tapi memang kalau misalnya kalian udah lebih berpengalaman, lebih sering menggunakan drone ini, pergerakannya akan lebih halus. Nah, di sini untuk ketahanan anginnya sendiri, kalian lihat di sini pohonnya itu dia benar-benar bergerak, karena waktu itu gue juga ngambilnya itu selagi saat agak berangin. Walaupun begitu, hasil dari stabilisasi gimbal di DJI Mini 2 ini masih menghasilkan footage yang stabil, jadi ini oke banget untuk digunain. Untuk ketahanan baterainya waktu drone-nya lagi terbang itu bisa sampai 31 menit. Di sini keunggulan lainnya dari DJI Mini 2 dibandingkan DJI Mavic Mini adalah DJI Mini 2 sudah menggunakan transmisi OcuSync 2.0, jadi ketahanan sinyalnya lebih baik dibandingkan di DJI Mavic Mini. Oke, setelah tadi kita udah unboxing dan bahas tentang performance DJI Mini 2 ini, kesimpulan dari gue adalah DJI Mini 2 ini cocok banget dipakai untuk pemula seperti gue. Contohnya, di sini kita bisa mengeksplor banyak tentang pengambilan video dan pengambilan foto menggunakan drone, karena di sini di seri ini fiturnya itu lebih beragam. Oke, untuk desain drone unitnya sendiri sebenarnya nggak terlalu beda sama DJI Mavic Mini. Dia sama-sama compact, tapi di sini remote controllernya gue lebih suka ke DJI Mini 2, soalnya dia bentuknya itu memang lebih nyaman karena penempatan handphone itu berada di atas. Kalau misalnya DJI Mavic Mini itu controllernya, penempatan handphonenya kan ada di bawah, dan itu menurut gue lebih nyaman, serta gripnya itu lebih enak di remote controller di DJI Mini 2. Walaupun di sini nggak ada fitur Active Track, tapi updatean lainnya kayak ketahanan angin yang hingga level 5, terus sinyalnya juga lebih baik daripada seri sebelumnya menggunakan teknologi OcuSync yang bisa sampai jarak 10 km untuk ketahanan sinyalnya. Terus kemudian yang terakhir adalah resolusinya yang lebih baik, yaitu 4K, dari seri sebelumnya itu hanya sampai di 2.7K. Nah, update-updatean tadi membuat drone DJI Mini 2 ini menjadi lebih menarik untuk dieksplor dan untuk digunakan. Drone ini dibanderol harga dari harga 7 hingga 9 jutaan, yang bedanya di ada dan enggaknya aksesoris pendukung. Jadi setelah nonton video tadi, menurut kalian gimana? Kalian bisa komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Uzone ID. So, sampai ketemu di video selanjutnya.